banyak orang yang kalau datang ke kita tuh kayak, ya mereka sih nggak ngomong langsung ke saya gitu, tapi ngomong bisa ke asisten atau kayak ke teman-temannya gitu, terus ya suka ngomong gitu, kalau ke teks tuh serem nggak sih, kayak lu harus diet nggak sih, harus gini. Justru kita itu yang paling nggak minta diet sih biasanya. Kayak santai aja lu kalau emang badannya udah segitu ya udah itu PR-nya kita untuk bikin saya nggak bakalan bilang oh lu bakalan kelihatan dari gemuk bakalan jadi kurus, nggak mungkin. Tapi kita akan bikin lu kelihatannya proporsional dulu, yang paling penting itu gitu. Proporsionalnya itu bagus, kejaga dan terbentuk rapi. Kemarin ada satu show-nya Valentino yang Cici tuh cukup ada 2 hal yang menurut Cici tuh menarik. Satu, banyak sekali yang big size model. Nggak terlalu banyak tapi ada beberapa ya kan. Terus yang kedua itu yang keren adalah terakhir itu desainernya itu benar-benar ngajak krunya semua jalan ya. Mereka keliling dan waktu Cici pikir oh ini benar banget ya sebenarnya di balik si desainer itu kru-kru yang jahit ya pasangin payet mereka deserve untuk get the spotlight ya. Benar banget. Jadi sebenarnya kalau kayak aku kadang-kadang mikir maksudnya sebenarnya yang kadang-kadang aku mikir gitu, bahkan yang ya aku mungkin capek pikiran kerja karena ide gitu kan harus bikin ini. Tapi yang kerja lebih capek secara fisik itu juga banyak gitu. Selain aku bahkan mungkin mereka lebih capek gitu karena mereka harus benar-benar kerja gitu kan gitu. Jadi kayak ya udah sangat selayaknya mereka untuk diapresiasi sih seperti itu. Kita ngomong ya kayak kerja gitu ya kan bikinan tangan haute couture ya kan ya teks ya. Ini nih haute couture itu kan kalau di Indonesia tuh kayaknya banyak banget dipakai sama orang. Kayak kita ngeliat akun Instagram misalnya orang yang terima jahitan baju aja tulisnya haute couture designer. Padahal kalau yang sepengetahuan aku sih haute couture atau Adi Busana atau Busana Inggil itu kan punya aturan-aturannya sendiri ya Teks. Boleh nggak sih Teks cerita gitu apa sih yang sebenarnya layak disebut haute couture itu? Ya sebenarnya kalau haute couture itu kan base-nya sebenarnya sama sih, federasinya sama yang di Paris tadi. Mereka itu yang memberikan apa istilahnya title lah bahwa brand ini layak mendapatkan title haute couture brand gitu karena ada apa namanya ada kurasinya juga sih, ada persyaratannya kayak setahun lu mesti do berapa look, terus harus punya staff berapa banyak apa segala macam, terus di mana segala macam. Nah tapi kan itu untuk Eropa lah. Kalau Asia itu nah ada namanya Asian Couture Federation. Nah, kemudian kita salah satu yang dipercaya untuk get the title haute couture dari Asian Couture Federation ini. Ada Kak Seba, Rinaldi, baru aku. Dan itu kan sebuah haute couture federation. Tapi kalau sebenarnya sebuah karya yang layak disebut haute couture itu mungkin lah dia belum bisa ikut federation atau apa, tapi dia membuat sebuah karya gitu ya. Karya haute couture tuh kayak gimana sih Teks? Kalau karena disebut harus dikerjakan oleh tangan atau gimana? Tangan, benar. Jadi emang kenapa disebutnya haute couture itu karena emang lebih banyak pengerjaan tangan dan custom untuk satu orang, satu ukuran khusus untuk dia doang gitu. Jadi nah kenapa mungkin ini banyak yang nanya gitu. Kalau ke aku kok lama banget sih lu teks gitu, mesti berbulan-bulan. Karena bahannya kita itu kita bikin benar-benar dari kain polos, kita bikin dekoratifnya sendiri, Ci. Benar-benar satu desain itu. Satu desain itu untuk satu orang dengan satu ukuran itu. That's it buat dia. Jadi bukan kayak beli bahan yang udah bling-bling atau udah ada motifnya, enggak ya? Iya, jadi ya itu salah itu definisi. Cuma kan maksudnya ya orang ada yang tahu ada yang enggak gitu. Ada yang mungkin juga oh ya selama bagus-bagus aja juga ya udah gitu. Tapi itu sebenarnya esensinya. Dan ada tingkat kerapihannya kan benar. Yang harus mencapai standar tertentu. Benar. Dan kalau kita lihat kayak di Europe gitu kan sekian jam kerja untuk satu baju Teks. Benar. Harus ada most likely pengerjaan yang pasti dari sisi pengerjaannya itu harus kebanyakan handmade. Yang kedua itu emang tadi untuk satu model, satu fabric itu hanya untuk satu klien gitu. Nggak dibikin untuk 3-4 klien gitu. Iya. Jadi walaupun nggak bisa ready, barang yang ready juga nggak bisa. Show gitu. Kamu yang di Paris Fashion Week walaupun tuh pengerjaannya rapi banget kan, itu kan ready to wear ya padahal, tapi kan wah eyeletsnya tuh luar biasa kan rapinya, tetap aja kita nggak bisa klaim itu as a haute couture karena kamu bikin satu model untuk beberapa and it's ready stock. Jadi haute couture tuh harus di custom order. Benar, custom hanya untuk satu orang satu model itu doang. Dan kemarin kita bicara construction ya, Teks ya. Kan Cici nyobain baju Teks. Bilang, aduh Teks kenapa Cici kayak orang habis diet, padahal Cici lagi gendut ya kan. Dan Teks juga menjelaskan sebenarnya yang lama kalau bikin baju di Teks tuh nggak cuma dekoratifnya karena dibikin motifnya sendiri, tapi juga
punya konstruksi khusus. Boleh nggak sih di-share sedikit? Itu sih kalau aku ini kayak mungkin desain filosofi ya gitu. Buat aku desain itu paling penting itu nomor satu memang konstruksi, Ci. Jadi ibaratnya itu kayak foundation-nya lah gitu. Kalau misalkan kamu punya foundation-nya itu udah bagus, konstruksinya bagus, walaupun modelnya simpel sekalipun akan dipakainya nice gitu loh. Nah, kalau desainnya desainnya bagus banget, tapi kalau konstruksinya nggak menunjang, ya jadinya kelihatannya kayak kurang gitu. Jadi buat aku nomor satu itu ya konstruksi. Nah, kedua itu pola ya. Iya, pattern-nya, terus cara kita tekniknya gitu. Karena kamu tuh bisa bikin orang pinggangnya kecil, orang yang nggak punya pinggul jadi isi. Iya, gitu itu semuanya. Jadi kayak tiap orang kan badannya beda-beda. Nah, makanya itulah kenapa haute couture itu, karena tiap orang kan beda-beda bentuk badannya, walaupun mungkin satu keluarga gitu, tapi kan tetap beda gitu bentuk badannya. Jadi kayak kita harus lihat, dia kekurangannya apa, kelebihan apa, termasuk kita perhitungkan juga karakternya nih orang kayak apa. Bentuk badannya kayak gini, karakternya kayak gini, itu benar-benar kita bikin specifically buat dia gitu. Termasuk orang yang badannya nggak simetris kan, kadang-kadang banyak kan. Kayak pinggulnya gitu. Kayaknya lebih gedean satu gitu ya. Jadi banyak kan orang emang nggak ada yang simetris kiri kanan sih. Jadi tangan gede sebelah itu udah biasa. Terus kayak misalkan tulang belakangnya tuh kayak miring sedikit gitu ada. Jadi nggak perlu insecure. Nggak perlu, biasa aja. Nah ini juga banyak orang yang kalau datang ke kita tuh kayak, ya mereka sih nggak ngomong langsung ke saya gitu, tapi ngomong bisa ke asisten atau kayak ke teman-temannya gitu, terus ya suka ngomong gitu, kalau ke teks tuh serem nggak sih, kayak lu harus diet nggak sih, harus gini. Justru kita itu yang paling nggak minta diet sih biasanya. Kayak santai aja lu, kalau emang badannya udah segitu ya udah, itu PR-nya kita untuk bikin. Saya nggak bakalan bilang, lu bakalan kelihatan dari gemuk, bakalan jadi kurus, nggak mungkin. Tapi kita akan bikin lu kelihatannya proporsional dulu, yang paling penting itu gitu. Proporsionalnya itu bagus, kejaga, dan terbentuk rapi. Nah dari situ baru sih yang ketiga itu dekoratifnya, Ci. Dekoratif itu pattern di atasnya, stylenya mau dibikin ada ruffle, ada apa, yes. Dan teks itu ngobrol kayak deep talk banget ya sama klien ya. Kayak kliennya tuh kayak bener-bener ditanyain. Iya harus, gitu. Karena kan itu the only moment saya ngobrol sama dia, ketemu sama dia, saya berusaha untuk gali sedalam mungkin dong. Nih orang tuh karakternya kayak apa, dia sukanya apa, estetiknya dia semana. Jadi dari situ kan, ternyata dia sukanya yang kayak gini. Nanti pestanya timnya kayak gini, kenapa? Karena mungkin ada cerita dia dengan pasangannya begini-begini. Nah itu yang harus kita gali, dan itu yang akan jadi benang merahnya kan. Dari kamu terjemahkan ke dalam baju. Itu tugasnya kita gitu loh. Secara teknikal ya mereka nggak perlu tahu gimana caranya, pokoknya mereka cuma taunya, gue udah cerita nih, gue maunya kayak gini, idenya gue, acara gue kayak gini. Ya itu tugasnya kita untuk bikin secara konstruksinya bagus, terus kemudian ya secara desainnya juga sesuai dengan temanya dia gitu. Jadi itu yang bikin katanya bajunya teks itu yang termahal gitu, Teks. Bener nggak sih, Teks? Kalau itu sebenarnya aku nggak tahu, karena kan aku juga nggak tahu. Maksudnya harga desainer lain itu berapa, kita nggak pernah tahu gitu. Cuma ya kalau dibilang seperti itu ya syukur. Yang penting aku deliver lah kerjaannya sesuai dengan yang diharapkan, itu sih. Cuman kan sekarang sih sejak COVID ini kayaknya tema-tema wedding tuh mulai berubah ya, Teks, ya. Betul. And it's also a challenge kan buat desainer. Karena kan dulu ada satu masa kayaknya semuanya tuh ball gown, semuanya rich ya. Gimana membuat si haute couture ini bertahan di era haute couture sempat ini kan, sempat drop kan di Europe juga kan. Gitu. Nah, terus kemarin juga banyak yang tiarap, sekarang udah pada mulai party lagi. Berubah nggak? Switch nggak orang punya ini? Berubah banget sih. Jadi kalau zaman dulu itu kan zaman sebelum pre-pandemic ya. Sebelum pre-pandemic itu kan pestanya kalau yang di Jakarta, Indonesia lah. Ngundangnya itu kan bisa ribuan orang gitu. 1.000-2.000 itu standar lah biasa gitu kalau di Jakarta gitu. Tapi setelah pandemi gini kan karena keterbatasan peraturan, kita nggak boleh ngundang orang terlalu banyak juga, kan dikurangin jadi cuma 100. Bahkan waktu lagi parah-parahnya itu pemberkatannya itu cuma boleh 30 orang termasuk kru loh, Ci. Bayangin ya, udah pakai bajunya teks sampai Rio, cuma 30 orang termasuk kru. Yang foto, yang ini, jadi kayak cuma bener-bener literally kayak cuma orang tua doang palingan gitu. Mungkin sama keluarga udah that's it gitu. Jadi kayak mereka pun juga lebih gayanya pun udah nggak kayak dulu gitu loh. Jadi emang lebih lebih intimate, lebih nggak mau terlalu yang yang berlebihan banget, karena acaranya juga emang lebih simple gitu. Tapi emang mereka tetap mau yang terbagus. Kalau klien-klien aku ya tetap, maksudnya karena budgetnya mungkin juga ada dan nggak ke-spend ke yang lain. Jadi at the end of the day yang tersisa dari acara itu kan nanti foto dokumentasi, they wanna look good gitu kan in the documentation. Jadi they spend on that, nggak ada masalah gitu loh. Ada yang lucu nggak sih cerita lucu? Karena ini kan jadwal orang wedding itu kayak tergantung PPKM kan. Banget. Tiba-tiba boleh, tiba-tiba enggak. Kayak makeup artist aja dia bilang, "Ci,
aku nih sekarang setiap hari Senin sampai Sabtu tuh gue mesti make up. Habis itu tiba-tiba, Ci, gue lagi nganggur, yuk kita jalan-jalan. Teman-teman kan gitu sering, kan. Sering kalau aku, karena kalau kita kan gini, jadi karena kemarin itu kan peraturan berubah-ubah mulu tuh. Bisa minggu ini boleh, minggu depan nggak boleh. Jadi kayak kita tetap kerjain aja sih. Kita cuma lucunya gini, kadang kita pernah ada kejadian. Nggak satu sih, ada beberapa. Jadi karena mereka udah saking berubah-berubahnya mulu, jadwalnya ntar tiba-tiba nih, bisa ini, kita kerjain aja bajunya gitu. Udah dikerjain bajunya begitu, tiba-tiba dibilang nggak bisa karena peraturan berubah lagi, kurang apa segala macam, jadi mereka mendingan postpone aja. Iya, banyak yang keburu hamil lah, Ci. Jadi habis pemberkatan nikah, udah sah, udah tinggal nunggu acaranya, resepsinya, tapi karena kelamaan diundur-undur, ya hamil duluan dia. Jadi jadi resepsi nggak itu? Akhirnya bajunya nggak bisa dipakai karena kalau hamil kan nggak bisa dipres, gitu kan. Jadi ya udah bajunya ya mau nggak mau dia either ya udahlah, ada yang ditahan bajunya, jadi nanti dia setelah lahiran mereka mau kurusin lagi baru pakai itu baju buat foto dan segala macamnya. Ada juga yang ya udah deh saya minta bikinin bajunya, dibikin ya sedapatnya perut dia lah saat itu berapa disesuaiin gitu. Jadi kayak ya namanya kawin pandemi ya kayak begitu. Modelnya bisa yang aneh-aneh. Tapi sekarang udah mulai lumayan ya. Udah mulai normal, Ci. Udah mulai orang udah mulai nggak terlalu nggak se-strict dulu kan, jadi kayak acara-acara udah bisa lebih rame. Tapi Tax udah kepikiran nggak sih untuk bikin show lagi? Mau sih, Ci, tapi kayak ngelihat kondisi sekarang ini kayak udah mulai udah mulai rame lagi gitu kan. Jadi kayak kita tetap klien-kliennya dulu itu kan masih tetap pada ngantri semua, jadi kayak kita ya ini selesai dulu. Nggak sempet bikin show karena kebanyakan klien. Karena kalau udah klien gitu kan kita udah ada komitmen lah gitu, mereka udah percayain ke kita, jadi kita. Dan ya karena salah satu faktornya juga kan pada saat pandemi gitu kan ya pekerja juga dibatasi gitu kan, kayak waktu lagi pas zamannya yang Delta ya kalau nggak salah yang ada parah-parah itu kan nggak boleh kerja sama sekali, mau gimana gitu kan. Jadi begitu boleh kerja banyak yang ketunda. Benar, dan juga banyak yang mereka di kampung karena mereka akhirnya nggak boleh kerja, mereka pulang kampung kan. Di pulang kampung ya banyak kan mereka ada yang nggak balik juga. Benar, ada yang ya udah kerja tempat lain. Sebenarnya nggak untuk ngajarin orang bisa ngikutin standar kamu tuh gimana tuh, Tax? Itu makanya PR banget buat kita untuk ngebangun tim lagi ulang. Ya kita tetap sih, luckily tuh kita maintain benar-benar orang yang core timnya kita untuk tetap during pandemi juga kita tetap jaga segala macam. Ya itu tetap jalan gitu. Cuma kalau kita mau expand lagi untuk bisa bikin show, berarti kan harus another tim lagi, harus tambah orangnya. Nah itu yang harus aku pikirin gitu. Maksudnya kayak jangan sampai gara-gara gue cuma kepengen bikin show, akhirnya yang klien seadanya gitu. Tapi desainer tuh bajak-bajakan nggak sih? Kalau ini kayaknya. Ya dong kan bisa gini, aduh kayaknya paling enak ngambil dari Tax ya. Udah pasti bisa bikin yang susah-susah, terus jadi tahu rahasia dapurnya Tax gimana bikin siluet itu Zaman dulu mah kita mungkin yang lebih tahu mah Joe ya, yang tahu benar-benar. Ada tuh dia langsung angkat di depan. udah kenyang lah kalau yang kayak gitu mah Joe. Tapi kalau sekarang ya udah nggak tahu deh, mungkin Joe yang lebih tahu. Tapi sebenarnya root-nya itu tetap nggak bisa. Maksudnya gimana pun juga kan awal mulanya idenya dari kita gitu kan. Idenya dari kita, mereka itu yang tangannya gitu kan. Dan jadi tangannya tuh kalau menurut Cici gini, karena kan bisnis tuh bajak-bajakan. Tangannya juga kalau nggak under the right QC, belum tentu bisa menghasilkan hal yang itu kan. Mungkin gara-gara dia bagus, tapi harus disupervisi oleh Tax. Kemudian ada yang di-reject disuruh benerin. Benar. Jadi kan? Emang aku juga nggak kayak, ya sebenarnya sayang gitu kalau misalkan sampai karena istilahnya diiming-imingin tempat lain, biasanya kan gaji lebih tinggi lah, kerja lebih enak apa segala macam. Cuman ya kalau dia emang segitu aja dia tergoda dan dia pindah, aku juga ya udah berarti artinya kita tahu ini orang emang nggak bisa jadi core timnya kita. Iya. Dan sering banget yang udah kayak gitu. Akhirnya mereka udah berapa bulan nanti juga minta balik lagi kita, tapi kita udah nggak bisa masukin kayak gitu karena ya udah kita tahu nanti begitu lagi gitu. Tapi berarti yang tim yang ada itu kalau ngerekrut baru lagi berarti kayak ada kelasnya apa? Harus ngajarin lagi. Jadi kayak kita ya tapi kan karena maksudnya kita udah terbiasa, udah sering gitu ya, kita udah kayak tahu lah ini ngajarinnya kayak gimana. Bahkan kadang-kadang kita cuma delegasin yang udah ini yang ngajarin yang ini tahu ya caranya kayak begini, kita ajarin. Nggak lama sebenarnya karena lingkungan juga kan, orang tuh cepat belajar karena lingkungan. Karena gitu. Teman-temannya rapi jadi rapi. Iya, jadi budayanya tapi juga. Tapi kamu desainer yang galak atau gimana sih? Strict? Galak itu kan macam-macam ya? Kalau mungkin gini, kalau galak sih enggak, karena aku tuh jarang marah banget sih. Mungkin nggak setahun sekali nggak marah gitu, tapi
Cuma aku tegas aja gitu. Maksudnya kalau aku tahu nih, oh yang ini salah di sini. Walaupun mungkin sedikit, kadang-kadang tim mungkin capeknya gitu kayak, yalah cuma segitu doang, secuil doang gitu. Tapi biasanya nggak suka aku ini ya. Tapi cerewet. Iya, mungkin aku ini jangan ya, ini begini, ini mesti begini gitu. Jadi kayak ya udah, tapi karena capek loh, Ci, udah kerja capek pikiran, lu marah-marah lagi juga buat apa? Sampaiin aja. Poinnya kan sama, lu mau nyampein poinnya adalah A gitu. Ya udah, tapi nggak usah pakai emosi. Ini salah, ini begini gitu loh. Ya udah gitu. Jadi vibes yang kebawa ke baju itu juga vibes-nya bagus. Iya, dan juga orang yang nerimanya juga lebih enak, lebih adem gitu kan, daripada kita marah-marah juga mungkin dia jadi kesel, jadi kerjanya nggak bagus juga buat apa. Tax ini nggak sih, kalau besok bikin show kepikiran nggak sih pakai kayak plus size models gitu? Mungkin ya Ci ya, mungkin ya nanti, tapi kita itu tantangan sih buat aku sih. Iya, karena sebenarnya kalau Cici kemarin pas Cici nyobain baju kamu ya kan, Cici tuh udah bilang ya, nanti kalau gue jadi mama pengantin gue mau pakai baju kayak Victoria Beckham gitu. Tapi pas aku lihat, iya tapi kan gue gendut ya sekarang ya, nggak kayak dulu gitu. Terus tiba-tiba begitu Cici nyobain baju ke tempatnya Tex kan, dipaksa kan, Ci cobain. Pas Cici posting di grup family ya kan, terus Brenda Bella, oh my god mami, terus sampai suami Cici yang paling jarang komen gini, Mami kayak mau nerima piala Oscar gitu ya kan. Kamu tuh bener-bener bisa membuat bentukannya ibu-ibu tuh jadi lain. Mungkin kalau kamu menampilkan plus size model di tangan Tex, itu akan jadi sesuatu boleh menarik banget tuh ya, loh, ya kan? Ya, boleh tuh idenya. Iya kan? Sebenarnya apa ya, tiap orang itu kan sebenarnya challenge-nya buat aku tuh cuma bikin secara proporsionalnya tuh bagus gitu loh. Ya, walaupun dia gemuk, walaupun dia gemuk benar. tuh, tapi kalau proporsional kita udah bisa mainin, kita bisa bikin itu enak di mata. Jadi kayak ada rasionya gitu kan. Itu kuncinya gitu. Jadi nggak mesti kayak kurus belum tentu lebih paling bagus gitu loh. Jadi kadang-kadang ada orang yang dia gemuk tapi proporsionalnya bisa kita mainin, bisa bagus sih gitu. Jadi itu yang orang banyak salah. Jadi kayak orang identiknya tuh kayak pokoknya lo kalau mau bagus tuh harus kurus banget gitu. Ya enggak gitu, nggak mesti. Tapi emang kalau mau gampang buat aku kerjain ya kurus lebih gampang. Yang lebih istilahnya lebih gampang dibentuknya gitu loh. Tapi kalau misalkan kamu emang cukup berisi juga bukan berarti nggak bisa bagus gitu. Itu PR-nya aku justru untuk bikin gimana nih orang pas pakai baju kita berasa kayak kok gue beda ya pakai baju ini, kelihatan lebih pede, berasa cantik gitu. Terus loh. Kamu tuh kayak bisa membuat orang tuh kayak jadi beda banget ya. Apanya tuh? Dari cutting kali ya? Kemarin nggak waktu Cici fitting, terus yang my friend juga fitting, ya kan kayaknya langsung kayak orangnya keluar, terus badannya tuh jadi proporsional. Padahal baju itu masih belum ukuran kita loh. Iya. Nah, justru itulah makanya gunanya kadang-kadang sering banget nih kalau klien datang, mereka tuh udah kayak tadi lah kayak Cici bilang, gue kalau misalkan mau ngawinin anak nanti udah tahu deh gue mau pakai baju Victoria Secret kayak Victoria. Cuma kan kita nggak tahu di badan kita gimana, karena itu banyak banget klien yang kayak gitu yang datang kayak udah deh gue demen si A pakai baju kayak gini, gue mau kayak gini, atau kayak gue udah tahu deh model yang cocok sama gue kayak gini. Tapi pada saat dia datang fitting itu biasanya aku sengaja cobain cuttingnya kita ke mereka supaya mereka tuh tahu gitu loh. Cutting itu sangat berpengaruh gitu loh. Jadi banyak banget klien yang datang tuh langsung kayak udah tahu modelnya mau ini, mau detailnya kayak begini. Itu nanti sebenarnya. Yang pertama itu sebenarnya konstruksinya dulu, dari awal dulu. Kita ngeliat dulu bentuk badannya dia, karakternya dia, terus kita cobain dengan cuttingnya kita yang mana yang paling bagus. Baru itu PR-nya aku untuk kayak ngasih proposal yang ke dia, ini menurut saya paling bagus buat kamu ini, tapi ya kamu nyaman apa enggak kita harus diskusi lagi kayak gitu. Ada satu hal naif sebenarnya Tex. Banyak orang yang kadang-kadang bawa foto dari majalah atau sekarang dari Instagram, terus dia pikir ini mah mahal sekali Zuhair Murad ya kan, padahal kayak ini ada yang jual kan, bahan Zuhair Murad, gue bikin aja deh ke penjahit gitu ya kan, dan terus akhirnya pas jadinya lain, terus kayak marah-marah gitu ke penjahitnya. Iya sebenarnya sih. It's not that easy kan? Iya sebenarnya. Ya kenapa itu bisa mahal itu kan kita sebenarnya kita bukan bayar hanya barangnya itu, Ci, tapi kan pengalamannya dia punya matter of workmanship. Iya, workmanship-nya juga, terus pengalamannya dia yang dia udah tekniknya juga. Pola bikin kurus, jam terbangnya dia selama ya kan? Iya, benar. Jadi kayak bahan nempel aja is not easy ya, biar nggak keriting gitu ya kan. Nah, itu kan kayak aku juga belajar juga, Ci, gitu. Maksudnya kita setiap orang itu beda, klien itu beda. Kita kan belajar dengan seringnya ketemu klien, seringnya kita ngeliat orang, seringnya kita coba juga. Kita makin tahu dong gitu. Jadi itu yang sebenarnya yang bikin kita berbeda gitu loh. Karena kita udah pernah nyobain yang kayak begini, kita udah tahu mana yang works, mana yang enggak, teknik-teknik yang udah pernah kita coba, yang pernah kita develop. Nah itu semua.
Gitu. Jadi itulah bedanya gitu loh. Ilmunya tuh perjalanan dari trial error bener, dulu. Bener. Jadi sebenarnya orang tuh jangan salah, jangan lu datang ke situ lu cuma beli baju itu, bukan baju itu doang, tapi lu sebenarnya ngebeli ekspertisnya dia loh. Yes, aku setuju banget. Nggak bisa menilai si bahannya. Iya. Terus ongkosnya mahal. Iya, bener. Berapa lama perjalanan seorang teks untuk menemukan formula. Iya, nah sama Cici juga kan. Ekspertisnya di aku. Aku juga suka kesel gini. Ini bisa nggak dikasih tahu harga emas sama ongkosnya? Nah, tapi kan nggak karena itu doang kan. Nah, iya dong. Aku juga udah mengalami salah bikin, pecah tengah jalan, salah casting. Nah, itu kan ekspertis yang selama ini udah, itu kalau kita hitung kosnya kan besar sekali gitu. Jadi itu yang kamu beli sebenarnya gitu, ekspertisnya dia yang kamu beli. Jadi makanya sayang banget kalau misalkan udah datang ke ekspertis tapi kita kayak mendikte dia untuk kayak udah ikutin aja gini-gini. Nah, itu dia, benar. Cici tuh sering gini, kalau kayak gunting rambut ya kan, kayak Cici gunting rambut sama Om Peter Sairang kan udah dari abis married 20 tahun lebih ya kan. Kalau duduk pasti, saya lo mau diapain? Serah gitu ya kan. Atau pergi ke Andreas, ke Ancu gitu. Ci diapain? Ya terseraan. Kan memiliki ekspertisnya. Ketika kita mencoba mendirect dia, ngapain bayar mahal-mahal? Betul, benar, ya kan? benar. Jadi emang banyak banget, tapi luckily sih kalau aku, klien aku banyak kan memang udah datang, ya mereka udah tahu stylenya aku. Iya, dan mereka percaya langsung kayak udah tahu, mereka juga udah riset lah, oh si teks tuh stylenya kayak gini. Mereka most likely juga udah dengar dari temannya masalah kayak, oh ya cuttingnya begini, mereka udah tahu semua. Jadi pada saat mereka datang tuh kayak, ya udah aku cuma, tapi tetap maksudnya aku tetap mau tahu dia ini karakternya seperti apa gitu. Karena dengan begitu desainnya nyambung gitu loh. Karena nggak lucu kalau tiba-tiba orangnya datangnya yang tipenya pemalu, terus aku bikinnya yang look-nya yang powerful, yang kayak berani. Dia nggak bisa carry juga gitu loh. Jadi look-nya kayak canggung gitu. Jadi kayak sebenarnya tugas kamu. Benar, untuk kita korek benar-benar dia tuh karakternya apa, dia tuh sebenarnya orangnya kayak gimana, terus ekspektasinya dia dari aku tuh seperti apa yang dia cari dari aku. Nah, itu kita benar-benar kita olah semua gitu. Karena poin utama orang tuh bisa kelihatan cantik ketika dia nyaman dengan apa yang dipakai. Benar. Ya kan? Benar banget. Jadi kadang-kadang tuh klien aku gitu, juga banyak gitu, maksudnya kan mereka orang tahu lah kalau karakternya aku tuh pasti yang powerful, yang kelihatannya berani, yang kelihatannya emang confident, yang berani lah. Kadang-kadang juga ada yang klien yang sebenarnya mereka tahu mereka bukan tipe yang wanita kayak gitu, tapi justru mereka they need the empowerment gitu loh. Jadi mereka datang ke aku spesifiknya, mereka bilang gitu, teks saya tuh sebenarnya tipenya agak pemalu gitu, tapi on this special day saya pengen benar-benar confident and be merasakan menjadi diva in a day gitu. Iya, jadi mereka justru they need the empowerment, dan mereka bilang, jadi kan aku ngerti, I got the point gitu. Jadi oke, maunya kamu gini, oke. Tapi ya kita imbangin juga seberani apa dia, terus kemudian body language-nya bisa nggak kita latih juga segala macam. Karena itu penting gitu. At the end of the day yang bawa kan dia nanti bajunya gitu. Kita kan behind the scene aja. Teks, kamu nih sebenarnya kalau kita lagi ngobrol, kita lagi hangout gitu ya. You are so knowledgeable, ya kan? Sampai kamu tuh bisa ngajarin Cici kayak kripto dengan cara yang gampang. Sampai abis kita makan, Brenda bilang gini, kayaknya I berasa jadi lebih pinter nih, Mami, abis spend time sama Kak Teks sama Kak Jo dalam beberapa jam gitu ya kan, Teks. Dan satu fakta, ya kan? Kamu tuh cuman SMA, satu cawu. Cawu itu kalau anak-anak zaman sekarang nggak tahu. Cawu tuh kita catur bulan. Jadi kita rapotan itu setiap 4 bulan zaman gitu. dulu. Kalau sekarang semester gitu. Ceritain dong, Teks. Jadi, itu kamu melarikan diri dari sekolah atau dengan restu dari orang tua untuk cabut dari sekolah? Itulah beruntungnya saya ya, Ci ya, gitu. Jadi waktu saya pertama dari SMP lah, itu emang saya udah hobi gambar. Jadi di kelas itu ngegambar mulu gitu. Tapi sama sih, Cici tuh jarang mendengarkan karena doodling aja gambar. Terus bawa pensil dari berapa B semuanya dibawa. Guru. Sampai ditegur guru. Kalau sama nggak ketahuan lanjutin. Iya. Nah tapi untungnya, karena waktu SMP itu walaupun aku sering ngegambar apa segala macam, masih oke lah, masih juara apa segala macam. Jadi masuk SMA-nya pun gampang. Waktu itu aku masuk SMA Smuk 1. Ya kamu tuh hebat loh. SMP-nya SMP pilihan, SMA-nya aku tahun Smuk 1 ya. Jadi waktu itu juga banyak banget orang yang waktu zamannya aku tuh Smuk 1 tuh kalau nggak salah nomor 1 lah. Iya, juara olimpiade tuh most likely dari Smuk 1. Nah, terus berarti kamu sebenarnya akademisi pinter banget. Iya, lumayan. Iya dong. Terus udah, jadi pas udah di Smuk 1 semakin menjadi-jadilah tuh di kelas ngegambar. Aku tuh ingat banget dulu aku punya folder isinya satu itu tuh sketsa aku semua gitu. Jadi ya udah di kelas sering ditegur sama guru karena kamu sketsa mulu gini. Udah ya kamu jadi desainer. Jadi kepikiran beneran, Ci. Akhirnya aku beraniin diri ngomong sama orang tua, sama papi mami bilang,
aku kayaknya mau ngambil jurusan fashion, bisa nggak kalau misalkan aku mau langsung ngambil jurusan fashion. Dan itu kayak aku juga kayak entah dari mana ya orang tua aku tuh bisa mempercayakan aku untuk ya udah, padahal itu SMUK 1 masuknya setengah mati dan baru satu cawu gitu loh. Jadi aku bilang ya udah kalau misalkan emang boleh aku mau ngambil jurusan fashion. Waktu itu ada Esmod sama LaSalle doang pilihannya. Nah, cuma ya karena waktu itu aku masih terlalu muda lah, umur 16 kalau nggak salah waktu itu. Umur 16 kamu udah memutuskan jalan hidupmu. Iya, udah. Dan gilanya tuh your parents itu very visionary ya. Ngasih ngizin. Zaman itu ya, orang tua aku setuju, malah kayak keluarga besar yang kayak, hah kenapa nggak diselesain dulu aja, sayang banget gitu kan, udah di SMUK 1, susah, baru 1 cawu juga gitu, masuknya aja susah karena. Ya, tapi aku udah nggak lulus SMA tuh nekat sih, Teh. Iya, kalau nggak lulus kuliah masih mending. Iya, makanya waktu itu aku kayak, kalau gue pikir-pikir gue juga gila juga ya waktu itu, cuma ya udahlah, akhirnya orang tua setuju, aku langsung tuh mau masuk Esmod, tapi karena usia masih kemudaan, terus disaranin untuk ya udah kamu ngambil short course dulu deh supaya nanti nggak keteteran gitu. Ya udah, akhirnya aku carilah tuh, zaman itu masih nyari dari koran kayak kursus jahit lah yang bisa private, yang bisa ke rumah apa segala macam. Ya udah aku ikutin tuh satu-satu. Terus dari zaman dulu aku dari yang private terus ke private berapa banyak lah aku dulu sempat, terus udah gitu Bunka pernah yang Jepang. Iya, Bunka. Terus udah gitu ke Susan Budiajo, kayaknya ada gurunya salah satu juga sempat aku belajar juga dari situ. Terus ke Valia Studio, akhirnya yang lama tuh di Valia Studio. Dan ya udah habis dari situ ikut lomba-lomba terus, udah langsung mulai kerja. Jadi nggak jadi rencananya tuh mau ke Esmod, habis Esmod mau ke Paris waktu itu rencananya. Tapi karena udah terlanjur jalan terus. Otodidak ya, Tek ya? Banyak kan otodidak kayak ya ilmu aku banyak kan otodidak sih beneran. Tapi sebenarnya buat parents ya, ini luar biasa sih. Ada orang yang suka bilang ke Cici gini, ngeluh gitu, kadang follower tuh suka DM, aduh Ci, kok anak saya tuh pengennya musik, nilainya tuh di sekolah nggak bagus. Tapi Cici justru ngerasa lebih ngeri kalau anak kita itu kayaknya semuanya tuh B aja, nggak ada yang menonjol. Ntar mau ngapain ya? Sebenarnya sebuah pelajaran yang kita dapat dari parentsnya Tex ini luar biasa ketika anak kita punya bakat yang sangat menonjol, secepatnya aja dieksekusi. Karena kita juga sama, Ci. Semakin kita merasa disupport, itu kita semakin, kalau aku makin ada tanggung jawab gitu. Gila nih orang tua gue udah sampai, istilahnya mereka udah sampai mempercaya kalau sejauh ini gitu. Iya, jadi kayak no matter what gue harus berhasil sih gitu. Ya, jadi benar-benar pada saat itu pun jadi makin semangatnya, ada ngeri-ngerinya gitu, tapi semangatnya lebih besar daripada ngerinya saat itu. Jadi kayak aku udah tahu nih gue bakal susah deh kayaknya begini-begini, belajar begini gue, tapi udah deh nggak apa-apa, hajar aja gitu kayak. Jadi udah kenyang gitu loh maksudnya. Jadi kayak pada saat kita ngelewatin masa-masa sulit itu pun juga kayak udah siap gitu. Ini kalau kita ngomong dunia fashion itu dunia yang keras ya, Tex ya sebenarnya dari segi kompetisi dan lain-lain gitu ya. Tapi aku tuh percaya di dalam dunia yang kita bilang yang keras itu pun ada sosok-sosok baik gitu ya, Tex ya. Siapa sih kalau kita ngomong desainer yang menurut kamu tuh yang membekas lah di hati kamu, desainer mungkin yang lebih senior gitu. Senior aku ya, yang pasti tuh Corinaldi sama Koseba sih. Itu dua yang benar-benar kayak dari aku belajar, dari aku lomba itu mereka jadi jurinya, mereka yang kasih masukan, mereka yang kasih semangat gitu. Dan sampai aku show pun juga mereka support, mereka datang, mereka juga memberikan liputan yang bagus, kasih nasihat yang baik gitu. Jadi kayak sebenarnya ya fashion Indonesia itu mungkin kalau banyak orang yang nilai kayak dunianya kayak gini, sebenarnya nggak juga sih. Kalau kita jalannya baik-baik aja sih gitu. Maksudnya orang-orangnya juga baik-baik aja kok gitu. Aku selama ini udah di dunia ini ya kayak senior-senior gitu very supportive gitu, sangat membantu kita untuk juga bisa berkembang gitu. Jadi ya kedepannya aku juga berharap pada saat aku nanti juga mungkin sudah masuk kamu bisa menjadi contoh ya untuk besok bisa mengayomi juga yang muda-muda kayak Koseba sama Iya benar maunya ya. gitu. Makanya tadi kayak Cie nanya kayak cerita aku zaman dulu, aku pengen cerita gitu. Kenapa? Supaya nih adik-adik aku nanti yang bakalan jadi penerusnya gitu, mereka juga tahu gitu pada saat mereka sulit-sulitnya dunia fashion kayak gimana, suka dukanya. Mereka nggak patah semangat. Gitu. Bukan buat yang hari ini baru les. Yes. Buat yang hari ini baru punya tukang jahit satu. Yes. Tex juga pernah punya tukang jahit satu. Tex juga pernah sampai harus nungguin tukang jahit ke pasar baru. Jadi buat kalian yang ada di titik itu, kalian juga jangan bisa sampai ke titiknya Tex. But it takes time ya Tex ya. Kalau kita ingat Seba dari kapan? Iya, makanya itu dari zaman aku belajar itu kayak ngelihat Seba show gitu.
Wah, itu kayak impian banget gitu kan. Kalau dulu Teks yang ngeliat saya show impian, terus akhirnya satu panggung sama saya berkolab sama Korina. Iya. Jadi buat kalian yang sekarang masih ke tukang jahit, bukan nggak mungkin nanti satu panggung sama Teks ya. Banget, bisa di Paris banget. Fashion Week. Amin. Teks, tapi di luar itu ya Teks ya, kamu tuh kan in shape banget ya Teks ya. Kamu tuh yang bener-bener makannya tuh jaga. Enggak juga sih, Ci. Enggak juga. Nge-gym sih. Ya nge-gym ya lumayan rutin. Tapi kalau makan nggak santai sih. Kayak I wanna enjoy life. Ya makan aja gitu. Ada suatu cerita ya di sini ya. Ingat nggak waktu 5 tahun lalu nih, Cici udah bentar lagi ulang tahun ke-45. 5 tahun lalu, sebelum Cici ulang tahun ke-40, ingat nggak yang kita bilang, Cici beli alat fitness. Terus kamu aja kayak tawain Cici gitu. Nggak bakal dipakai. Kalau belum beli, mendingan nggak beli deh gitu ya kan. Jadi tempat gantungan. Ganti baju. Terus dia kan bilang, enggak Teks, Cici udah bertekad, Cici udah 40, Cici mau panggil Piti, biar Cici nggak bisa kabur. Akhirnya gimana, Ci? Akhirnya, ya nggak dipakai sama debut Teks. Pas kan udah panggil Piti, gue pikir gue nggak bisa kabur Teks. Pitinya jam 7 nih, tapi jam 6 gue rela banget untuk bilang ke Piti gue nggak enak udah kebaca sih, soalnya sama, semua teman aku juga sama, udah bilang, udah lah lu nggak usah beli, percuma lu nggak bakalan pakai. Akhirnya tuh jadi gantungan baju. Pokoknya udah nggak dipakai. Alat itu Cici langsung inget Teks and Jo. Dan dengan tolong ya, karena kita beli lagi alat baru Teks abis renovasi dan belum dipakai juga. Jadi udah kayak harus props interior gitu ya kan. Mestinya emang kalau makanya kenapa aku juga kayak kalau di rumah sendiri beli, kan udah pernah Ci gitu, udah pernah ngalamin kayak akhirnya nggak dipakai. Jadi mendingan kalau ke gym gitu kan enak moodnya, suasananya, terus kayak ada temen juga barengan lebih semangat. Gitu. Jadi kamu tuh kalau lagi misalnya lagi nggak sibuk kerja gitu ya, ngapain aja sih? Keseharian ya. Pasti. Udah iya paling kalau biasanya ya udah pulang kerja sekitar jam 5 jam 6-an gitu, kalau nggak lembur ya udah kita langsung nge-gym gitu. Udah pulang gitu. Terus, jadi ya kalau misalkan lembur ya udah berarti stay di tempat kerja gitu. Kamu tuh very knowledgeable ya Teks ya. Itu jadi lebih banyak kayak belajar dari mungkin film-film Netflix atau YouTube atau apa sih Teks? Kalau sekarang ya aku belajarnya banyaknya ya udah browsing lah, terus kayak ya di mana sih aku suka baca juga soalnya sih. Jadi kalau ada waktu biasanya ya udah aku ke Gramedia, aku lihat ada buku apa, ada hal baru apa, terus kayak di Instagram juga kadang-kadang banyak kan, berita-berita terbaru gini. Ya pelajarannya aja, dan kebenaran aku orangnya suka baca. Jadi kayak pengen tahu aja apa yang baru gitu. Cici juga suka baca. Cici mau nanya, kamu terbiasa nggak sih sama digital book? Sebenarnya aku kalau terbiasa sih nggak terlalu suka digital book, karena aku lebih demen ngebaca buku yang biasa. Sensasinya ngeresek-resek, terus kayak aroma buku, lebih enak gitu. Itu juga tipikal Gramedia. Daripada dari laptop tuh nggak. Iya, dan capek mata lama-lama. Iya, benar itu. Tapi ya memang satu hal juga yang menurut aku yang bikin Teks itu bisa maju banget karena kamu memang punya kayak ada partner yang ngurusin dari segi bisnis sehingga kamu karya, terus kamu itu juga walaupun dunianya itu fashion tapi kamu suka ngulik segala macam. Iya, iseng Ci. Iseng kan? Cici juga iseng. Kadang-kadang tontonan Cici itu nggak ada hubungannya dengan bisnis Cici. Iya, tapi pengen tahu aja, kadang-kadang pengen belajar gitu, pengen lihat apa sih selain dunia. Karena kadang-kadang dari situ kita belajar ketemu orang baru, ngelihat perspektif baru dan belajar hal-hal baru. Ya, perspektif baru itu tuh sampai inspirasi itu berasa nggak sih? Iya, benar. Jadi kadang-kadang kayak kemarin nih kita ada ketemu dengan gara-gara kita ngomongin masalah Web3 gitu. Jadi kita ketemu dengan orang-orang di dunia Web3 terus kayak ternyata di dunia Web3 teknologinya gini-gini. Jadi kepikiran gimana caranya gue bisa do something and bisa bawa nyambungin ini ke fashion gitu loh. Jadi itu kita lagi ngomongin juga sekarang. Pokoknya kita random aja, kita nonton, kita denger, at the end itu akan ada gunanya tapi kita benar. Jadi makanya aku suka tuh kayak ngebaca lihat-lihat hal baru gitu, nggak apa-apa. Tapi Teks, Cici seneng banget ya karena our conversation ini kayak bener-bener pengen ngebuka matanya audiens dan juga masyarakat tentang dunia fashion dalam kenyataan itu seperti apa. Itu mungkin tidak seindah yang kita bayangkan, tidak semudah yang kita bayangkan, tapi juga nggak seserem itu. Betul, ya, nggak seserem itu. Ada yang juga mungkin senior yang suka membuli, tapi banyak senior yang baik. Banyak yang baik, malah banyak yang baik kayaknya. Banyak baik malah. Tergantung gimana kita bawa diri. Benar, betul. Attitude yang benar. Attitude itu kayak bahasa yang klise, tapi sebenarnya. Iya, itu
benar sih, sangat-sangat berpengaruh gitu. Karena kalau ya kamu bawa dirinya baik, ya kamu dimanapun juga biasanya, ya mungkin tetaplah ada kalau misalkan ada yang nggak enaknya, tapi ya kebanyakan enaknya gitu dibandingkan kamu ketemu dengan orang yang baik gitu. Akan gimana ya? Akan tersisih dengan sendirinya kok gitu. Vibes yang baik akan iya, attract vibes yang baik betul. juga. Agree. Tapi thank you banget Tex, karena ini nih kayak aku tuh berharap banyak yang belajar dari sini, karena banyak banget orang yang punya cita-cita jadi desainer atau yang gampang sekali melabeli dirinya sebagai desainer dan tanpa membayangkan perjalanannya tuh jadi desainer itu panjang, sudah terkenal pun masih musik ya, betul. Dan harus create sesuatu yang baru karena akan ada yang baru. Benar. Dan sebagai penutup, apa sih pesannya Tex buat desainer-desainer baru atau buat anak-anak yang mungkin sekarang masih SD punya cita-cita untuk jadi desainer dan punya cita-cita untuk jadi Tex Saverio? Kalau aku sih sebenarnya nggak pada tempatnya juga sih, maksudnya aku kayak ya aku juga masih belajar lah kayak gitu. Jadi tapi kalau aku boleh saran gitu kayak ya udah jalanin aja sesuai passion kamu, jangan ragu dan ya siap mental juga gitu. Jadi pada saat well anyway kamu mau gimana pun jalan hidup rintangan pasti ada, selalu ada, nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi kayak selama kamu yakin dan selama kamu bisa terus maju terus, you will reach your goal. Ya, jadi memang intinya konsisten. Iya, konsisten dan terus jangan gampang patah semangat gitu. Siap mental. Thank you Tex. Sama-sama. Semoga lahir Tex lagi, yang Tex yang muda, yang bisa bikin kita bangga. Semoga Tex segera lagi ke Paris Fashion Week, disusul desainer lain, New York, London. Amin. And I'm so proud of you. Thank you, for the friendship. Thank you, my pleasure. Ini hari Jumat, kita hari ini mau makan-makan. Mau makan-makan. Dan kayaknya kita makannya tadi udah booking restoran sore, kita kayak keluar sampai diusir. Siap. Yes, itu aja yang aku share. Jadi kalau aku boleh share a message, bahwa ketika kita melihat seseorang yang sukses, jangan lihat dia hari ini. Kita harus kepo, harus julid dengan positif untuk tarik ke belakang, ngelihat bagaimana dia sampai di hari ini. Kita nggak tahu, kita cuma lihat dia saat memanen, kita nggak tahu saat dia menanam, kita nggak tahu saat tanamannya kena hama, kena badai. Jadi please yang kita harus cari tahu adalah perjalanan mereka. Dan buat orang tua, ini juga pesan buat aku sendiri, ketika kita punya anak yang punya bakat, yang punya bakat yang sudah sangat jelas, jangan pernah ragu untuk support bahwa pendidikan akademis itu bentuknya beda-beda, setiap anak itu bakatnya beda-beda, dan pendidikan akademis bukan jaminan, karena ada yang lebih penting, yaitu sekolah kehidupan.